Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film The Wolf of Wall Street yang rilis pada tahun 2013. Film ini juga khusus dewasa ya, ambil baiknya buang buruknya, oke? Dan harap diingat alur cerita film ini mengandung spoiler. Bagi kalian yang tidak masalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Sell Me This Pen. Pernah mendengar hal tersebut? Jordan Belfort memulai karir pada umur 22 tahun, baru menikah dan baru mulai bekerja di Wall Street. Di sana dia bekerja untuk senior broker Mark Hanna yang mengajari dia tentang bagaimana mereka sebagai broker harus tetap memutar uang klien mereka agar mereka bisa terus mendapatkan komisi. Tentu, dia juga memberikan tips tentang bagaimana bisa bekerja secara maksimal, tetap rileks dan fokus, dengan cara yang tidak biasa. 6 bulan kemudian, dia cukup berhasil dalam pekerjaannya dan mendapatkan license broker. Namun di hari pertama dia mendapatkannya, pada 19 Oktober 1987, market crash. Terbesar setelah crash pada tahun 1929. Hanya dalam beberapa bulan saja, LF Rothschild, institusi yang berdiri sejak 1899, tutup. Jordan kehilangan pekerjaannya. Dia sempat mau bekerja di supermarket, tapi istrinya mencegahnya dan memberikan dukungan agar dia tetap bekerja sebagai stockbroker. Dia melihat lowongan kerja di Long Island sebagai stockbroker untuk penny stock. Penny stock atau disebut juga pink sheet adalah di mana perusahaan yang tidak memenuhi kriteria untuk listing dalam bursa Nasdaq menjual stok mereka. Dan komisi untuk pink sheets ini adalah 50%. Dengan kemampuannya, Jordan dapat menjual pink sheets ke banyak klien dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari komisinya. Suatu hari saat sedang makan siang, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Donny Azov. Donny bertanya apa pekerjaannya, berapa penghasilannya. Dan ketika dia tahu berapa penghasilan Jordan, dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan bekerja pada Jordan. Tak lama kemudian, Jordan memutuskan untuk memulai perusahaan investasinya sendiri bersama Donny dan teman-temannya, Alden, Chester, Robbie, Nicky, dan Brad. Tapi Brad sudah cukup sukses dengan bisnisnya. Suatu waktu istrinya memberitahu pemikirannya tentang bisnis yang Jordan jalani, dan itu memberi Jordan ide untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Tapi disinilah masalahnya. Sebelumnya, Jordan hanya menjual penny stock ke orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi kali ini, dia mengincar orang-orang kaya dengan menawarkan mereka investasi pada blue chips. Hanya saja begitu deal, Jordan tidak menginvestasikan uang kliennya ke blue chips, melainkan membelikan mereka penny stock. Jordan sangat ahli dalam membujuk klien. Dia mengajarkan teman-temannya bagaimana cara melakukannya. Dan dengan cara seperti itu, kantor mereka berkembang sangat pesat. Jordan pun menjadi kaya, namun hal ini menarik perhatian FBI, dan Forbes menyebutnya The Wolf of Wall Street. Jordan sedikit kecewa dengan pemberitaan itu, tapi istrinya lagi-lagi menyemangatinya. Menurutnya tidak ada pemberitaan yang buruk, itu semua adalah publisitas baginya. Esoknya di kantor, puluhan orang datang untuk melamar kerja di tempatnya. Kantor mereka pun semakin besar dengan semua kegilaan yang berada di dalamnya. Suatu waktu dalam kegilaan pesta yang mereka adakan, Donny memiliki ide untuk membawa perusahaan kawan lamanya, Steve Madden, melantai di bursa saham. Dan di pesta itu pula, Jordan bertemu dengan Naomi. Pertemuan dengan Naomi di pesta itu terus berlanjut. Hingga akhirnya Teresa, istri Jordan saat itu, memergokinya dan mereka pun berpisah. Rencana IPO mereka pun dijalankan. Secara garis besar, IPO adalah saat pertama saham ditawarkan kepada publik. Semua tentu legal. Tapi Jordan melakukan manipulasi sehingga saham tersebut akan membuatnya untung dalam jumlah besar. Jordan pun menikahi Naomi, dan pesta pernikahan mereka dilakukan sangat mewah dan penuh kegilaan. Bahkan Jordan membeli yacht untuk Naomi. Tidak hanya itu, dia pun membeli sebuah rumah yang sangat mewah untuk mereka. 18 bulan pernikahan, mereka pun sekarang memiliki anak. Namun Jordan tetap dengan kebiasaannya. Persiapan untuk IPO Steve Madden sudah selesai dan hari itu adalah hari di mana Steve Madden akan melantai di bursa saham. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka melakukan manipulasi di mana Jordan dan Danny memiliki 85% saham dari Steve Madden, di mana hal tersebut dilarang di bursa efek Amerika. Tapi mereka sudah mempersiapkan segalanya, sehingga mereka dengan sangat pintar menutupi tindakannya.
Dengan manipulasi dan cara mereka, harga saham pembukaan pada jam 1 siang yang hanya $4.50 menjadi $18 hanya dalam 3 menit. Dari 2 juta saham yang diperdagangkan, 1 jutanya dikuasai oleh Jordan, dengan menggunakan nama orang lain tentunya, dan mereka mendapatkan $22 juta hanya dalam waktu 3 jam saja. Namun di sore itu, Jordan mendapat telepon dari orang yang mendokumentasikan pernikahannya, Barry. Barry memberitahu Jordan kalau dia mendapat surat panggilan dari kepolisian dan FBI menginginkan kopi dari video dokumentasi pernikahannya. Agen FBI ini bernama Denham. Bo memberi peringatan kepada Jordan untuk tidak bermain-main dengan Denham ini, karena dia bisa sangat berbahaya bagi Jordan. Sebenarnya Jordan ada di bawah radar. Pihak otoritas bahkan tidak tahu tentangnya. Namun karena egonya, Jordan pun melakukan hal bodoh. Dia memanggil Denham, bahkan memberikan dokumentasi pernikahannya dan list tamu-tamu yang hadir secara pribadi. Jordan bahkan berusaha mempengaruhinya dan mendekatinya agar Denham memihaknya. If you know what I mean. Tapi Denham bukanlah sembarang agen. Seperti yang diperingatkan Bo sebelumnya, dia sangat pintar. Dan Jordan justru membuat dirinya dalam masalah lebih besar. Kejadian itu membuatnya bergegas untuk mengamankan uangnya di bank Swiss. Namun untuk menghindari semua tuntutan, dia harus membuat akun bukan atas nama dirinya. Dan dia segera mengontak Aunt Emma, bibi dari Naomi yang tinggal di Inggris. Untuk membawa semua orang itu ke Swiss, dia mengontak Brad. Dan Brad mempunyai ide cemerlang untuk membawa semua uang itu dengan menggunakan istri beserta keluarga dan teman-temannya yang berkewarganegaraan Swiss. Dengan lebih dari 6 kali perjalanan, mereka berhasil membawa $20 juta ke Swiss. Namun Danny membuat masalah saat menyerahkan uangnya ke Brad. Dan masalah itu membuat Brad harus masuk penjara. Danny yang takut akhirnya mengajak Jordan untuk high bersama malam itu. Namun ternyata obat yang Danny punya tidak langsung terasa oleh mereka. Dan saat itu, Bo mengontaknya. Dia meminta Jordan untuk menghubunginya dari telepon umum terdekat. Sesampainya di country club, Jordan menelpon Bo. Bo memberitahunya kalau Brad masuk penjara dan Denham sudah menyadap semua telepon Jordan. Dan saat Jordan tengah menelpon Bo, pil yang mereka konsumsi tadi mulai bereaksi. Jordan kehilangan kemampuan untuk berbicara, saking high-nya dia setengah lumpuh. Jordan berhasil kembali ke mobilnya dan menelpon rumah, tapi Naomi tidak mengerti apa yang dikatakannya, dan dia bilang kalau Donnie lagi high dan menelpon seseorang di Swiss. Karena itu pula Jordan akhirnya nekat mengendari mobilnya kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Donnie yang tak kalah high-nya sedang menelpon banker mereka di Swiss, dan Jordan berusaha membuatnya berhenti menelpon karena dia tahu FBI telah menyadapnya. Jordan marah besar kepadanya karena dia menyembunyikan tentang Brad darinya. Donnie pun berusaha menghindar, namun dasar high, dia masih sempat memakan ham dan tersedak. Donnie nyaris mati karena tersedak dan tak bisa bernafas, namun Jordan berhasil menyelamatkannya. Malam itu juga polisi mendatangi dan membawanya karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Dia beruntung tidak mati, ataupun mencelakai orang lain. Walau mobil kebanggaannya hancur. Brad masuk penjara selama 3 bulan karena dia tidak membocorkan informasi apapun kepada polisi. Dan Jordan, walau dibawa ke kantor polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk, polisi tidak dapat menahannya karena kekurangan bukti kalau Jordan yang menyetir mobil itu. Namun karena semua itu, FBI semakin mengawasinya. Pengacaranya memberikan saran agar dia mengakui tentang beberapa kejahatan seperti pelanggaran laporan, manipulasi stok, tip penjualan yang sangat agresif. Paling dia akan membayar denda beberapa juta dolar, tapi setelah itu dia akan aman. Jordan menanyakan apa yang akan terjadi dengan kantornya. Pengacaranya menyarankan kalau dia harus total menghilang, pergi dan menyerahkan kantornya ke orang lain. FBI di sisi lain, mereka akan terus mengejarnya. Namun jika dia melakukan itu semua dan mundur, maka FBI tidak bisa melakukan apa-apa. Ayahnya menanyakan, apalagi yang ia mau? Dia sudah memiliki segalanya. Jika dia masih saja melakukan hal seperti sebelumnya, justru dia yang akan kehilangan semuanya. Tapi di hari di mana seharusnya Jordan mengumumkan pengunduran dirinya, egonya kembali menguasai, dan dia membatalkan pengunduran dirinya dan kesepakatan mereka dengan SIC. Bersamaan dengan itu, FBI mendapatkan kabar kalau Jordan membatalkan kesepakatannya dengan SIC dan kembali memimpin perusahaannya. Jordan berpesta, dan saat itu bersamaan dengan Brad yang keluar dari penjara. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi padanya dan menawarkan sejumlah uang untuk mengganti rugi semua. 2 tahun kemudian, Brad meninggal karena serangan jantung. Panggilan demi panggilan yang mereka terima dari pihak otoritas pun diajukan. Bahkan jika mereka harus memenuhi panggilan untuk penyelidikan, mereka tidak ada yang mengakui apa yang mereka lakukan. Jordan dan Donnie juga mengabaikan peringatan untuk tidak meninggalkan Amerika. Mereka malah berlibur ke Italia dan menjalankan bisnis mereka dari sana. Namun hari itu ada masalah. Steve Madden menjual sahamnya. Ternyata walau Jordan memiliki 85% saham Steve Madden, saham itu didaftarkan atas nama Steve sendiri.
Belum selesai dengan masalah Steve Madden, Jordan mendapat kabar kalau Aunt Emma meninggal dunia. Dan hal tersebut mengakibatkan 20 juta US dollar stuck di bank Swiss. Beruntung, sebelum meninggal, Aunt Emma menunjuk Jordan sebagai ahli warisnya. Tapi Jordan esoknya harus tiba di Swiss atau 20 juta itu akan hilang. Jordan segera mengubah rencana. Mereka harus segera ke Monaco dan ke Swiss lewat jalur darat. Setelah itu baru mereka ke London dengan pesawat. Namun kapten kapal mereka memberitahukan kalau ada badai besar di jalur Monaco. Tapi Jordan tetap memaksa dan mereka pun berangkat. Ternyata badai yang mereka terjang sangatlah besar. Kapal mereka pun karam. Mereka masih beruntung karena dapat diselamatkan. Saat itu Jordan melihat pesawat yang ia kirim untuk menjemput mereka meledak karena ada burung yang tersedot ke mesin pesawat dan menewaskan semua di dalamnya. Dan ia pun tersadar. Saat tengah syuting untuk iklan seminarnya, FBI datang dan menangkapnya. Dan beberapa temannya juga ditangkap. Jordan dituntut dengan denda 10 juta US dollar. Walau Donnie mengatakan kalau dia dan founder lainnya akan membayar denda itu, FBI tidak melepaskan Jordan begitu saja. Mereka meminta Jordan untuk bekerja sama dengan mereka untuk membongkar siapa saja yang membantunya selama 7 tahun terakhir. Tidak sampai di situ, istri dan anaknya juga meninggalkannya. Jordan akhirnya setuju untuk membantu FBI. Orang yang pertama yang harus dia pancing adalah Donnie. Tapi Jordan memberitahu Donnie kalau dia sedang disadap. Karena kejadian itu, esoknya, FBI mendatangi rumahnya di pagi hari. Mereka menemukan bukti kalau dia mengkhianati perjanjian mereka, dan ia harus masuk penjara selama 3 tahun. Setelah selesai menjalani masa hukumannya, sampai saat ini Jordan Belfort menjadi mentor dengan seminar-seminar tentang teknik marketing yang ia rumuskan. Dan pastinya, bagi yang pernah menonton film ini atau tahu tentang Jordan Belfort, maka kalian akan sangat familiar dengan Sell Me This Pen. Dan film pun berakhir. Bagaimana film kali ini? Tentang dunia trading, broker, dan sisi gelap keserakahan manusia. Walau semua uang di dunia telah dimiliki sekalipun, itu tidaklah akan pernah cukup bagi manusia yang serakah. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Salam.